Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news kali ini di tahun 2026 yaitu persiapan pengelolaan kinerja guru yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi ya. Ini menyangkut ke semua guru, jadi bukan hanya kalau sebelum-sebelumnya itu kepala sekolah dan pengawas, sekarang itu sudah tidak lagi ya, semuanya pokoknya baik guru sertifikasi maupun non sertifikasi. Kira-kira apa yang akan dikaitkan ya atau yang akan dilakukan di dalam pengelolaan kinerja guru ini? Karena ini berkaitan dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru per bulan Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak memperhatikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan kinerja maupun video ini, maka Bapak Ibu guru dikhawatirkan nanti tunjangan profesi gurunya yang per bulan itu bisa jadi tidak lancar pencairannya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan ini hingga akhir ya. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kegiatan guru dalam mengajar, kegiatan mahasiswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, kemudian e-book yang bisa meningkatkan penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu bahwasanya memasuki tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu melakukan pembaruan besar dalam sistem pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, pembaruan ini merupakan kelanjutan dari transformasi yang sudah dimulai sejak 2024 ya, di mana itu baru fokus pada guru dan kepala sekolah di sekolah negeri. Kemudian di tahun 2025 itu ketambahan dengan pengawas sekolah, dan di tahun 2026 itu diperluas dengan aktor-aktor baru ya, termasuk guru ASN di sekolah swasta dan guru pendidikan khusus ya. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya untuk ini ya, pembaruan menyederhanakan birokrasi, membuat penilaian kinerja lebih mudah, bermakna dan berdampak langsung pada mutu pembelajaran, serta menjamin seluruh pendidikan ASN baik di sekolah negeri maupun swasta ya yang terakomodasi secara adil. Nah, untuk aktor baru di tahun 2026 ini yang pembaruan ya. Yang pertama itu adalah guru ASN yang bertugas di sekolah swasta ya. Jadi ada guru-guru ASN yang memang ditugaskan di sekolah swasta ya. Kalau dosen itu disebut dengan DPK ya. Kalau guru ASN itu ya guru ASN. Nah, untuk pertama kalinya guru ASN yang ditugaskan mengajar di sekolah swasta itu secara resmi masuk dalam sistem pengelolaan kinerja nasional. Sebelumnya itu sudah mengisi ruang GTK, namun data tidak sinkron ke kinerja BKN karena kendala UNOR ya, sekolah swasta. Kemudian di tahun 2026 itu sudah ada data yang dipersiapkan bersama BKN, kemudian alur data dari ruang GTK ke kinerja BKN akan berjalan normal. Kemudian yang B itu yang kedua adalah kepala sekolah ASN di sekolah swasta. Jadi termasuk ASN yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, ini juga dinilai kinerjanya secara resmi dan terintegrasi secara nasional. Jadi pejabat penilainya itu adalah kepala dinas pendidikan ya, kalau khusus untuk yang kepala sekolah ini. Nah, sedangkan untuk guru pendidikan khusus, jadi guru kelas atau mata pelajaran atau BK yang memenuhi syarat dan mendapatkan penugasan sebagai pertama yang guru pendidikan khusus, kemudian berkedudukan di unit layanan disabilitas misalnya atau di dinas pendidikan. Nah, pengelolaan kinerja ini berbasis ruang GTK, kemudian dialirkan ke platform e-kinerja BKN. Nah, tim kinerja GPK itu ya dia berkoordinasi ya dengan ULD dan bisa ditambah kabit atau kasih jika jumlah GPK-nya itu banyak ya. Kemudian untuk guru ASN ya di sekolah swasta ini yang perlu harus diperhatikan. Jadi ada prinsip-prinsip dasar ya pengelolaan kinerja. Jadi kalau yang pertama dulu ya, untuk tetap harus mengisi ruang di GTK, data mengalir ke kinerja BKN, serta tim kinerja kepala sekolah, serta dan pejabat penilainya itu adalah kepala dinas. Nah, untuk kepala sekolah di ASN itu dinilai resmi oleh nasional, pejabat penilainya tentunya adalah kepala dinas pendidikan dan direkomendasikan kinerja oleh sekolah.
Nah, ini yang pendidikan khusus itu bertugas di unit layanan disabilitas, kemudian ada platform SIM IPK atau ruang GTK, dan tim kinerja berkoordinasi dengan WLD-nya ya. Nah, prinsip pengelolaan kinerja di tahun 2026, jadi SKP itu hanya 1 kali setahun ya, jadi tidak lagi berkali-kali, kemudian lebih sederhana dan fokus. Kemudian tidak perlu unggah dokumen ya, seperti misalnya RPP, perangkat ajar, kemudian dan lain-lain ya, yang perlu diunggah ke platform. Nah, cukup dikomunikasikan, didiskusikan, dan diberi umpan balik langsung oleh atasan ataupun oleh kepala sekolah. Kemudian untuk pengembangan kompetensi tanpa poin, jadi tidak ada yang berbasis angka kredit ya atau poin. Jadi berbasisnya itu adalah refleksi kompetensi, kemudian hasil asesmen dari gurunya, sama kebutuhan nyata pengembangan diri. Nah, fokus utamanya itu adalah mutu pembelajaran, jadi bukan administrasi yang mungkin Bapak Ibu rasakan selama ini ya. Nah, untuk tim kerja kinerja sekolah negeri ya tentu ada kepala sekolah ya, kemudian ada pengawas, kemudian data berbasis Dapodik, dan dikerjakan di ruang GTK ya. Jadi kalau guru dan kepala sekolah negeri itu dikerjakan 100% di ruang GTK. Kemudian data bersumber dari Dapodik, dan pejabat penilainya itu adalah kalau guru ya kepala sekolah, kalau kepala sekolah yaitu pengawas sekolah. Nah, tambahan ada guru koordinasi pengolah kinerja ya, dalam hal ini adalah tugas tambahan. Kemudian kalau untuk yang guru di swasta ya, guru ASN di sekolah swasta, jadi tim kinerjanya itu adalah kepala sekolah ASN atau pegawai tetap yayasan. Untuk kepala sekolah itu memberi rekomendasi, kemudian rating dan prediksi kinerjanya. Nah, pejabat penilai akhirnya itu adalah kepala dinas pendidikan. Nah, untuk kepala sekolah ASN di sekolah swasta, jadi pejabat penilainya itu kepala dinas pendidikan, sedangkan platformnya itu adalah ruang GTK ke kinerja BKN. Nah, guru pendidikan khusus itu adalah platformnya adalah SIM IPK maupun dan ruang GTK. Dan tim kinerjanya itu adalah koordinator ULD dan bisa ditambah dengan kabit atau kasih. Nah, kalau kita lihat di sini di platform yang digunakan, jadi untuk guru dan kepala sekolah negeri itu adalah ruang GTK, kemudian untuk pengawas sekolah juga di ruang GTK, guru dan kepala sekolah SN di swasta itu di ruang GTK dan data SIM Tendik. Sedangkan guru pendidikan khusus adalah SIM IPK dan plus ruang GTK. Jadi semuanya itu bermuara ke kinerja BKN. Nah, lalu seperti apa sebenarnya landasan hukumnya ya? Jadi kalau untuk landasan hukum, jadi pengelolaan kinerja tahun 2020 ini berlandaskan keputusan Mendikdasmen nomor 271 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, akan dilengkapi dengan surat edaran bersama Kemendikdasmen dan BKN, kemudian buku panduan teknis ya untuk setiap aktor. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwasanya guru sertifikasi maupun non sertifikasi itu wajib bersiap sejak dini ya, karena cakupan pengelolaan kinerja itu semakin luas. Kemudian sekolah swasta dan GPK itu resmi masuk ke sistem nasional dan administrasi dipermudah ya, tetapi tanggung jawab kinerja tetap nyata gitu. Dan sampai tanggal 31 Januari 2026 itu menjadi momentum penting kesiapan sistem dan pemahaman semua pihak. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.